Halo anak kelas 6, jumpa lagi dengan teacher di semester 2 tahun 2021. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Kalian dan teacher juga tetap sehat ya, sehingga kita masih tetap bisa melanjutkan pembelajaran kita. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, jaga jarak, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian jauhi dari kerumunan orang banyak ya, kira-kira sering cuci tangan ya. Apalagi kalau kita ingin makan, jangan lupa cuci tangan, tapi pakai sabun sekitar 20 detik. Kita masuk pembelajaran tematik, yaitu tema 6 ya, menuju masyarakat sejahtera. Kemudian subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Oke? Adapun bidang studi yang termasuk di dalam pembelajaran 1, subtema 1, tema 6, yaitu tentang PPKN, di mana KD-nya 32, kemudian BI 37 dan IPS 34 ya. Jadi 3 bidang studi itu. Ya, kalau dilihat sekarang ini kalian lagi berada dalam masa pubertas. Ya. Apa itu masa pubertas? Yaitu masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Jadi kalian sudah menuju ke arah masa dewasa. Pertukaran ya, antara mulai dari masa anak-anak mau menuju ke masa dewasa. Itu yang kita sebut dengan masa pubertas. Kalau kalian menuju masa dewasa, berarti kalian itu merupakan bagian dari masyarakat. Jadi sudah kita bisa masukkan ke dalam bagian dari masyarakat. Pasti banyak kegiatan-kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan rasa kepedulian kalian terhadap lingkungan. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan, itu termasuk kewajiban kita sebagai warga masyarakat di dalam mengisi kemerdekaan. Kalian lihat di layar, di sana tertulis lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana cara kepedulianmu terhadap lingkungan? Ya, di sini kita bisa lihat pada buku Head halaman 2. Ya, di sana ada 4 buah gambar, di mana di dalam gambar itu merupakan kegiatan dari warga masyarakat di Kampung Damai. Kita lihat pada pertanyaan pertama. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Maksudnya pada gambar samping sebenarnya ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Kalau kita lihat pada gambar pertama, yaitu kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, mereka sedang bekerja bakti, yaitu membersihkan selokan, ya, membersihkan parit yang tersumbat. Gambar yang kedua, yaitu warga masyarakat sedang menanam pohon di pinggir jalan. Jadi mereka menanam pohon-pohon yang ya seperti tanaman hias, maksudnya ya, bunga-bunga di pinggir jalan sehingga kelihatannya menjadi lebih indah. Yang ketiga, warga masyarakat sedang membayar pajak. Ya, mereka antrian. Ya, ini warga masyarakat yang baik ya. Mereka tahu bahwa kita harus antri ya kalau ingin membayar sesuatu.
Yang keempat, gambar keempat, warga masyarakat sedang melaksanakan ronda malam. Ya, ronda malam juga merupakan kewajiban dari warga masyarakat, biasanya secara bergilir, ya. Jadi itulah kira-kira kegiatan masyarakat pada masing-masing gambar. Yang kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Ya, kalian tahu warga masyarakat melakukan seperti pada gambar karena ini merupakan bentuk kewajiban dari warga masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Sekarang kita akan lihat apa itu kewajiban. Kata dasar dari kewajiban adalah wajib. Wajib artinya sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Itu arti dari kata wajib. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan tetapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan melaksanakan kewajiban, maka nanti kita akan memperoleh hak. Jadi, maka hak akan kita peroleh sebagai balasan dari melaksanakan kewajiban. Tetapi tidak diterima langsung saja hak, laksanakan dulu kewajiban, baru akan kita peroleh hak. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kewajiban kita sebagai warga negara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita wajib untuk mentaati peraturan atau tata tertib, ya. Peraturan itu bisa peraturan lalu lintas, peraturan yang dikeluarkan di suatu tempat, suatu daerah, ya. Jadi banyak peraturan-peraturan. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang lain. Itu juga kewajiban kita sebagai warga negara, ya, menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, kewajiban kita untuk memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Jadi kita pelihara ketertiban sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Lalu juga kita harus menjaga keamanan, ya. Kemudian menciptakan keindahan dan juga kebersihan. Yang keempat, yang juga merupakan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu membayar pajak, ya. Yang kelima, juga termasuk kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu melestarikan budaya asli daerah kita. Yang keenam, kita membayar biaya pendidikan, ya. Kewajiban kita juga membayar biaya pendidikan. Maksudnya membayar SPP. Yang ketujuh, kita juga berkewajiban melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru. Itu juga kewajiban kita sebagai warga negara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kira-kira itulah kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat lagi, kamu itu adalah seorang siswa. Maka apa kewajibanmu
sebagai seorang siswa di sekolah. Yang pertama, kalian harus belajar dengan tekun. Jadi kira-kira itulah kewajiban kita di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, kita wajib untuk mentaati peraturan sekolah. Yang ketiga, kita wajib untuk mematuhi nasihat guru. Yang keempat, kita wajib untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang kelima, kita wajib untuk memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, kita wajib tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk dibunyikan. Yang ketujuh, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Jadi itulah kira-kira kewajiban kita di sekolah sebagai seorang siswa. Dan kegiatan-kegiatan di atas itu merupakan kewajiban siswa dalam mengisi kemerdekaan. Kita lihat pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan sekitar? Ya, cara kita menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan, yang pertama, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, membuat lingkungan kita kotor. Kalau lingkungan kotor berarti menimbulkan penyakit. Yang kedua, melakukan reboisasi. Jadi jika ada penebangan hutan, penebangan pohon secara sembarangan, maka kita wajib untuk menanami kembali. Ya, kita mengadakan reboisasi, penanaman kembali. Yang ketiga, kita menjaga dan melestarikan tanaman-tanaman yang dilindungi. Ya, terutama maksudnya yang dilindungi tanaman langka yang sudah jarang didapat. Kira-kira itulah cara kita menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kepedulian kita terhadap lingkungan itu merupakan cara kita mengisi kemerdekaan. Jadi termasuk kewajiban kita ya. Kemerdekaan yang kita peroleh dengan penuh pengorbanan. Jadi bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan penuh pengorbanan, bukan merupakan hadiah dari kaum penjajah. Bagaimana caranya kita memaknai kemerdekaan yang telah kita peroleh? Ya, sini kita lihat tentang suatu bacaan ya, di mana judulnya Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Coba kalian perhatikan cara penulisan judul bacaan ya. Pangkal-pangkal dari kata dibuat dengan huruf besar, kecuali kalau kata itu merupakan kata depan ataupun kata penghubung. Itu baru kita buat dengan huruf kecil. Sedangkan selain dari itu kita buat dengan huruf besar. Contoh di sini yang dibuat dengan huruf kecil adalah kata bagi. Bagi itu termasuk kata depan ya, maka dibuat dengan huruf kecil. Sedangkan yang lain, pangkal-pangkal kata itu dibuat dengan huruf besar. Dan tidak boleh pakai titik di belakang judul. Serta judul juga tidak digaris di bawahnya. Ya. Jadi itulah syarat-syarat penulisan judul suatu bacaan. Sekarang kita lihat isi dari bacaan ini. Proklamasi berasal dari kata proclamatio. Ini dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa itu pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita
dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, maka bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga, berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib untuk dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Ya, di sini kita bisa masuk dengan IPS. IPS yaitu KD, tadi teacher sudah sebut, KD IPS yaitu 34. Ya. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang lain di antaranya. Jadi makna dari proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan dari bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi merupakan awal dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan itu merupakan titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Jadi dahulunya kita dijajah oleh kaum penjajah, sehingga kaum penjajah membuat bermacam-macam peraturan hukum yang harus kita taati. Sekarang bukan menjadi hukum kolonial lagi, menjadi hukum nasional, hukum yang berlaku untuk negara kita. Yang berikut, yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kemerdekaan itu merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia ini. Bangsa kita telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Maka bangsa Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah kita raih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsa menuju kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini merupakan tujuan dari negara kita dan tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jadi tujuan negara tercantum dalam alinea keempat dari pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan kita jadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Jembatan emas ya, menuju masyarakat adil, sejahtera, adil, dan makmur. Sekarang kita masuk dengan pembelajaran bidang studi BI ya, Bahasa Indonesia, yaitu KD 37. Ini kita disuruh menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi, ya.
Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, teacher akan jelaskan dulu tentang hal yang harus kita perhatikan dalam memahami isi bacaan. Adalah kita harus memahami judul bacaan. Di sini judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Judul ini memberikan gambaran mengenai informasi pada suatu bacaan. Memberikan informasi ya, dengan melihat judul kita bisa memperkirakan kira-kira apa isi bacaan ini. Judul merupakan cermin atau identitas dari jiwa sebuah teks. Pemberian judul bacaan harus memperhatikan isi bacaan. Jadi dari isi bacaan kita baru bisa membuat judul bacaan. Syarat-syarat untuk membuat judul bacaan. Yang pertama, judul itu terdiri dari maksimal 5 kata. Jadi paling banyak 5 kata, ya. Paling banyak 5 kata untuk satu judul. Yang kedua, harus berbentuk kalimat singkat. Jadi judul itu harus bentuk kalimat yang singkat. Yang ketiga, bersifat provokatif. Maksudnya bersifat menarik. Jadi judul harus menarik sehingga timbullah keinginan atau keingintahuan dari pembaca terhadap isi bacaan. Ya, pembaca ingin tahu kira-kira apa isi bacaan. Yang keempat, relevan atau sesuai dengan isi sebuah bacaan. Yang kelima, mencerminkan topik atau tema dari bacaan. Jadi kira-kira itulah syarat untuk membuat judul bacaan. Jadi di sini tugas kalian ya, menjawab pertanyaan dari buku Head pada halaman 5 ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Jadi kalian jawab ini berdasarkan teks bacaan tadi. Setiap judul teks itu memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting itu kita sebut dengan kata kunci. Di sini judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Jadi kata kunci, ya, kata yang penting dari sebuah judul ini adalah tentang makna proklamasi. Itu kata kunci dari judul ini. Jadi dengan melihat kata kunci ini orang bisa membayangkan kira-kira apa isi bacaan tersebut. Itulah yang maksud dengan kata kunci. Ya, kira-kira sampai di sini pembelajaran kita untuk pembelajaran 1 ini. Ya. Jadi tugas kalian menjawab pertanyaan pada halaman 5. Ada 4 pertanyaan, ya. Ini tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi menjawab pertanyaan harus berdasarkan cerita, ya, cerita yang ditampilkan atau berdasarkan teks yang ditampilkan. Oke? Sekian pembelajaran tematik kita pada hari ini, ya.